Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 8 Juli 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Sada Sirait, berikut live update siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Keuskupan Agung Semarang membentuk Satgas Pemilihan Umum 2024 untuk mendorong partisipasi pemilih pemula, yakni pemilih remaja yang menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Andes Andrea Pandiangan, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugio Pranoto, Semarang. Andreas menambahkan tugasnya juga mendorong partisipasi umat Katolik, terlebih bagi para anak muda yang jumlahnya diperkirakan 25% dari total populasi umat Katolik di sebagian wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizkiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Mai. Keuskupan Agung Semarang membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemilihan Umum Pemilu 2024 guna mendorong partisipasi pemilih pemula, yakni pemilih remaja yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Andus Andreas Pandiangan, MSI, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi FHK Universitas Katolik Sugio Pranoto atau Sugio Pranoto Catholic University Semarang. Ia mengatakan bahwa tentunya ini merupakan pengamalan Pancasila sekaligus partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ungkapnya, yang juga menjabat sebagai anggota tim Satgas Pemilu 2024 KAS. Andreas menambahkan tugasnya untuk mendorong partisipasi umat Katolik, terlebih bagi para anak muda yang jumlahnya diperkirakan 25% dari total populasi umat Katolik di sebagian wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang berada di bawah Keuskupan Agung Semarang. Bagi pemilih pemula, ini akan diperkirakan akan mendapatkan informasi berlimpah mengenai para kandidat, namun kembali lagi ia tekankan prinsip-prinsip dalam memilih sebagai upaya menyukseskan pemilu. Ia juga mendorong sikap bahwa pemilu bukan hanya tentang perebutan kursi kekuasaan, tapi juga melihat sebagai warga negara, terlebih sebagai umat Katolik untuk ikut serta sebagai pemilih yang cerdas. Ia menyatakan bahwa pemilih yang cerdas harus bisa mengetahui tawaran ideologi, visi misi program, dan pemilih yang cerdas harus bisa mengetahui tawaran ideologi, visi misi program, dan melakukan evaluasi, tidak hanya karena iming-iming dan sosok. Itulah yang pihaknya tekankan pada para pemilih pemula ini. Ujarnya pada Tribun Jateng Minggu 2 Juli 2023. Ia pun menyatakan bahwa keniscayaan termasuk diantaranya polarisasi dalam pemilu, bahwa itu merupakan keniscayaan dalam masyarakat. Ia justru melihat permasalahan polarisasi ini seharusnya bukan hal yang menjadi momok bagi anak muda atas realitas politik di masyarakat. Adanya polarisasi bukan sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Dalam diskursus tentang politik justru menjadi momen untuk menerapkan prinsip sebagai pemilih cerdas. Andreas kembali meminta agar anak muda memanfaatkan hak pilih mereka sebagai partisipasi di masyarakat. Bahkan meminta kebiasaan nongkrong anak muda di warung kopi bisa dilakukan di tempat pemungutan suara atau TPS besok. Kalau bisa mereka nongkrong di TPS, mengawasi proses pelaksanaan pemilu dan membuka diskusi tentang politik ini, pesan Andreas. Andreas berkesempatan menjadi pemateri dalam gelaran Keuskupan Agung Semarang Yode yang dilaksanakan di Sport Hall Kampus SCU Bendanduwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. KAS Yode dilaksanakan sejak Minggu 2 Juli 2023 hingga Selasa 4 Juli 2023, melibatkan puluhan remaja lulusan sekolah menengah pertama hingga siswa sekolah menengah atas. Pada kesempatan yang sama, Dr. Ferdinandus Indiarto, SPSI, MSI, selaku Rektor SCU dalam menyampaikan dukungan pihaknya kampus SCU dalam pelaksanaan KAS Yode. Kegiatan ini memberikan bekal pengalaman bagi para anak muda untuk bersinergi dan saling mengenal sebagai orang muda Katolik OMK. Ia mengatakan Dr.
Ferdinandus mengatakan mereka, anak-anak muda ini bisa saling mengenal dari berbagai paroki di Keuskupan Agung Semarang, dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan DIY. Mereka akan mengambil peran dalam masyarakat dan berani untuk mengambil peran tersebut, ujar Dr. Ferdinandus. Pada kesempatan ini, para peserta akan mendapatkan materi tentang dunia kreatif dari sutradara penyalin senja Vregas Banuteja dan sutradara ngeri-ngeri sedap Benedion Raja Gugup. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya diisi diskusi dan materi, namun juga diisi hiburan oleh Darboy Gang. Sekian dari saya, rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Amanda atas laporan Anda dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan dosen ilmu komunikasi Unika Sugio Pranoto berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang, bisa disebutkan nama lengkap, gelar dan jabatannya juga terkait tugas Bapak di Keuskupan Agung Semarang, Bapak. Jadi saya Andreas Pandiangan, sehari-hari pengajar di Unika Sugio Pranoto di program studi ilmu komunikasi. Di Keuskupan ketepatan saya diminta membantu dalam Satgas Pemilu 2024 di Keuskupan begitu. Pak, pada gelaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang apa, boleh diceritakan? Oh iya, jadi yang mau saya sampaikan nanti adalah bagaimana anak-anak muda Katolik yang berkumpul dari berbagai paroki ini ya, ini satu jumlah yang besar ini, untuk mengingatkan kembali perihal ini memang menjelang tahun pemilu ya, tahun 2024, tetapi ada satu yang tidak bisa kita lepaskan di hiruk pikuk ini adalah tentang kebangsaan kita, tentang bagaimana seorang Katolik itu sama seperti yang disampaikan oleh Romo Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh Daerah Parahyangan Timur mendeklarasikan sosok Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres tahun 2024 nanti. Deklarasi tersebut diinisiasi oleh para buruh yang memang menginginkan sosok mantan Gubernur Jakarta itu menduduki kursi RI 1. Dalam kegiatan itu, seluruh peserta membawa kertas yang terdapat foto sosok Anies. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Eki Yanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Bahwa pada Jumat sore kemarin, ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh Daerah Parahyangan Timur meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan mendeklarasikan sosok Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres tahun 2024 nanti. Deklarasi tersebut diinisiasi oleh buruh dari 4 daerah tersebut. Berpihak kepada kaum buruh menjadi salah satu alasan para buruh itu menginginkan sosok mantan Gubernur Jakarta menduduki kursi nomor 1 di Indonesia. Nah, saat diwawancarai Ketua Panitia Deklarasi Parahyangan Timur bernama Sugiharto mengatakan pihaknya ingin adanya perubahan di pimpinan Indonesia yang akan datang, di mana sosok Anies menjadi orang yang paling pantas memperjuangkan hak rakyat dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Sebab sejak tahun 2019 lalu para buruh menggelar aksi unjuk rasa di jalan, undang-undang Omnibus Law tetap dipaksakan oleh pemerintah. Hal itu membuat rakyat, buruh, petani, nelayan tercekik gara-gara undang-undang tersebut, sehingga datanglah sosok Anies yang berani menentang kebijakan pusat. Nah, saat tahun 2021 lalu, Anies juga sampai digugat oleh Apindo, namun tetap dihadapinya dengan santai. Nah, karena hal itulah sosok Anies dianggap mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga para buruh hadir, khususnya di Parahyangan Timur, mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Di sisi lain, Sugiharto juga menyampaikan Anies juga bukan petugas partai. Nah, salah satu buruh yang berhasil diwawancarai bernama Ayu menyampaikan dirinya juga berharap banyak dengan sosok Anies Baswedan. Oleh karena itu, melalui deklarasi ini, ia menginginkan Anies dapat mengubah perekonomian masyarakat jadi lebih baik. Nah, salah satu keinginan buruh ini juga ia ingin adanya pemerataan UMK di setiap daerah. Sebab kebutuhan pokok saat ini terbilang tinggi, sehingga ia pun melihat di sosok Anies lah bahwasanya Anies mampu mengubah hal itu dengan membantu perekonomian masyarakat. Sementara deklarasi yang digelar di salah satu gedung di Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka itu
nggak hanya diikuti oleh ratusan buruh, melainkan masyarakat sekitar dari petani, pedagang, driver ojek online maupun ibu-ibu pengajian. Mereka tampak antusias mengikuti seluruh kegiatan hingga mengikuti dan ikut mengucapkan naskah deklarasi yang disampaikan perwakilan buruh tersebut. Demikian, Mei, kembali. Baik, terima kasih rekan Eki atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia Buruh Parahyangan Timur berikut tayangannya untuk Anda. Walaupun sekarang hujan, mereka datang, mereka mendukung penuh Anies Baswedan karena memang Indonesia butuh perubahan. Kami buruh sudah menginginkan perubahan. Dari 2019 kami turun demo sampai sekarang Omnibus Law masih tetap dipaksakan oleh pemerintah. Sehingga rakyat, buruh, petani, nelayan tercekik gara-gara undang-undang biadab. Kenapa pilihannya kepada Anies, Pak? Karena jelas hanya Anies Baswedan satu-satunya. Pada saat 2021, pada saat Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur, beliau berani menentang kebijakan pusat. Bahkan beliau sampai digugat oleh Apindo dan beliau menghadapi itu dengan senyuman. Dan beliau bukan karena beliau apa? Karena beliau betul-betul mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau untuk buruh sendiri, kami ada dari Kabupaten Majalengka, ada dari Cirebon, Indramayu, Kuningan, ada juga sahabat saya dari Subang. Komisi Pemilihan Umum Makassar menyatakan ada sejumlah mantan narapidana ikut mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Makassar pada pemilu 2024. Ketua KPU Makassar Farid Wajdi menuturkan sederet mantan napi itu sudah terdaftar namanya sebagai daftar calon sementara di partai politik peserta pemilu 2024. Kendati demikian, setelah dilakukan verifikasi administrasi, KPU Makassar mencatat berkas para mantan napi itu dinyatakan belum memenuhi syarat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Erlan Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erlan. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kemarin tepatnya hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, kami mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum Makassar yang berada di Kecamatan Manggala. Nah, di sini kami bertemu langsung dengan Ketua KPU Makassar, dalam hal ini Pak Fadli, mengenai perkembangan perbaikan berkas bacalek peserta pemilu 2024. Pak Ketua mengatakan bahwa ada sejumlah mantan narapidana yang sejatinya ternyata ikut mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif di DPRD Kota Makassar pada pemilu 2024. Farid menuturkan bahwa sejumlah mantan narapidana itu sudah terdaftar namanya sebagai daftar calon sementara di setiap parpol. Kendati demikian, setelah dilakukan verifikasi, nyatanya KPU Makassar mencatat berkas para mantan napi tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat atau statusnya masih BMS. Pasalnya, mereka belum melampirkan bukti surat keterangan bebas pidana dari pengadilan negeri sehingga saat ini dinyatakan berstatus BMS. Kendati demikian, saat kami menanyakan mengenai berapa jumlah narapidana yang ikut caleg pada pemilu 2024, Ketua KPU Makassar mengatakan bahwa saat ini pihaknya sementara merekapitulasi beberapa jumlah narapidana yang mendaftarkan sebagai bacalek. Hal ini juga dibeberkan karena beberapa dari pihak partai yang melakukan konsultasi terhadap kepada KPU Makassar beberapa waktu yang lalu untuk menanyakan mengenai status bacalek narapidananya ini mendaftar, namun saat ini belum memenuhi syarat. Kemudian juga Farid menjelaskan bahwa sejatinya para narapidana ini diperbolehkan mengikuti atau maju caleg di 2024 sepanjang memenuhi syarat atau mengikuti peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 11, pasal 12 dan pasal 13.
Sedikit juga penyampaian rekan Tribuners. Jumlah bakal caleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat di Kota Makassar saat ini yakni sebanyak 767 bakal caleg. Kemudian yang berstatus sebagai MS atau memenuhi syarat itu baru mencapai 62 caleg dari total 17 partai politik yang sejatinya mendaftar di KPU Makassar. Kemudian juga kami dapat menyampaikan bahwa KPU Makassar pun mengingatkan kepada semua parpol bahwa tanggal 9 nantinya itu akan berakhir pengajuan berkas bakal caleg yang pemilu 2024. Untuknya itu Ketua KPU mengingatkan kepada semua parpol untuk segera menyetor berkas perbaikan bacalek. Demikian rekan Mei yang kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih rekan Erlan Saputra atas laporan Anda, dan Tribuners, lawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan masa perbaikan, kan tahapan kita sampai dengan tanggal 9 Juli ini, tanggal 25 Juni sampai dengan 29 Juli, kami tetap menunggu teman-teman partai politik untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat administrasi pencalonan kemarin yang sudah kami serahkan catatan perbaikannya kepada partai masing-masing. Sampai hari ini belum ada, tapi komunikasi kami dengan seluruh partai tetap berjalan. Saat ini masih ada proses di masing-masing partai sepertinya. Komunikasi kita dengan partai seperti itu, partai-partai masih bergerak dalam menyelesaikan proses administrasi, dan kita paham betul bahwa hari ini adalah hari terakhir hari kerja buat kebutuhan dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang tentu punya hari kerja tidak pada rejim pemilu, seperti badan peradilan atau badan justisi atau lembaga-lembaga lainnya. Demikian Mata Lokal Memilih hari ini. Kita beralih ke informasi terkini dari berbagai daerah lainnya di Live Update Siang. Polresta Bandar Lampung bakal menetapkan unsur pidana imbas kejadian lift maut di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Keputusan tersebut diambil Polresta Bandar Lampung setelah mendapat hasil penyelidikan Lab Forma Mabes Polri dan akademisi Institut Teknologi Sumatera. Hal ini disampaikan langsung